bertemu walaupun via maya ya di tengah COVID ini. Kemudian salawat beriring salam, marilah kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu dan hadirin semua aktivis di ACI kita, sekali lagi terima kasih hadirannya di tengah kesibukan yang mungkin ada tapi diagendakan untuk pertemuan hari ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita masing-masingnya. Hari ini saya akan presentasikan ya tentang apa sih ACI kita ya untuk menyamakan kita mau bergerak dari mana gitu sesuai dengan potensi yang kita punyai masing-masingnya. Mungkin di sini ada ya saya dari slide yang sudah ada ya. Ya mari bergiat membangun bangsa ya, histori perjuangan ACI kita. Aku cinta Indonesia kita sejahtera. Ini report histori dan report perjuangan hingga 2019 ya. Latar belakang ACI kita. Nah, ini Indonesia kita ya, negara Indonesia yang terletak di antara dua benua, dua samudera ya. Artinya kita punya keunggulan dari segi potensi alam ya. Kita punya banyak beragam sumber daya alam ya. Kalau orang Jepang ini semua tidak ada ya, mereka tidak punya aluminium, biji besi, emas, perak, granit, intan kayak seperti itu tidak ada ya. Nah di Indonesia juga kita bisa makan buahnya enak, rempah-rempah kita punya ya. Kekayaan alamnya sungguh sangat berlimpah sekali dan bila hal ini dikelola ya tentunya kita akan jauh lebih maju dari bangsa Jepang ya. Tapi sayangnya anak bangsa ya, Indonesia tidak bisa mengelola dengan maksimal hingga saat ini ya. Malah negara kita punya banyak hutang. Nah ini permasalahan di negeri kita ya. Korupsi merupakan musuh bangsa ya yang bisa menghambat kemajuan di suatu bangsa ya. Ini kondisi kehidupan yang susah sampai saat ini masih banyak. Nah, salah satu hal yang mendesak juga berdirinya ACI kita ini adalah Najmi ya, ketika dia pulang umur 4 tahun, dia melihat anak jalanan ini, dia berkata, Mama kenapa sih anak itu meminta-minta di jalanan? Bahaya, tidak boleh anak-anak di jalanan. Di Jepang tidak ada satupun anak yang meminta-minta di jalanan. Tolong ya bantu mereka itu ya, dari pagi bangun tidur sebelum sarapan dia masih ingat anak jalanan ya. Siang nanti saat bermain anak itu bagaimana, kemudian malam juga ya. Nah ini kejadiannya 2006 saat dia umur 4 tahun. Ketika kami pulang ke Jepang ya dengan berbagai macam problem tentunya ya, ya pendidikan, ya sistem pemerintahan, ekonomi, terus juga tetangga pada mengadu ya anak-anak mereka tidak bersekolah karena tidak sanggup lagi membiayai sekolah ya. Jadi hal itu semua membuat kami ya akhirnya mendeklarasikan ACI kita ini 4 Oktober 2006 di Tokyo. Ya. Juga kami ayah dan ibu gitu orang-orang yang aktif di organisasi Muhammadiyah, ayah dan ibu sangat support ya pendidikan ya, kemudian juga mendirikan banyak sekolah gitu ya. Terus juga masjid ya di mana ayah dan ibu bertugas ya yang utama dilengkapi itu masjid gitu ya. Jadi hal ini juga membuat kami ya tanaman edukasi yang sudah diberikan oleh orang tua, teladan yang sudah diberikan orang tua ketika berada di Jepang itu betul-betul sepertinya hidup gitu. Jadi sebenarnya semangat edukasi dari orang tua yang saat ini teraktualisasi dalam tubuh kami para pendiri ACI kita ya. Nah, orang-orang yang susah itu memang bukan saudara kita gitu, tapi sebagai orang Islam ya kita dianjurkan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Mereka bukan saudara kita, tapi mereka adalah saudara sebangsa kita gitu. Andaikan kita di posisi mereka, tentu mereka harap yaitu ada orang-orang yang mau memperjuangkan nasib mereka ya. Orang Jepang tidak Islam ya, tapi konsep mereka ya kalau maju ya definisi sukses itu ya orang yang mampu melakukan kegiatan bagi banyak umat ya. Jadi
sukses itu kalau udah sukses jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kata-kata demikian akan banyak ditemui ketika berada di Jepang. Apakah berpapasan dengan nenek-nenek, apalagi di bawah didikan profesor, mereka selalu ya mencerminkan, mengaktualisasikan nilai-nilai seperti itu. Mahasiswanya ya, kalau kita bergiat, kita akan disupport semaksimal yang profesor kita bisa support. Ya. Nah, Jepang negara miskin, tapi tidak ada satupun anak jalanan di jalanan. Walaupun mereka ada pengemis juga, artinya apa ya? Bukan pengemis ya, homeless ya, orang yang tidak mau tinggal di rumah. Tapi sebenarnya mereka orang kaya ya. Kalau mereka akan cuci pakaian, gitu, mereka sewa hotel, masuk hotel, cuci di sana, nanti ini ya, maksudnya hidupnya di tempat tertentu, homelessnya di tempat tertentu kayak gitu ya, karena memang ada aturannya. Itu bukan karena dia tidak ada duit, tapi memang tidak ada keluarga dan pengen hidup tidak mubazir gitu ya. Jadi kalau punya rumah ya mesti harus bayar ini, bayar itu ya. Dia kan hanya sendiri. Ada yang berpikiran demikian alasannya ya. Nah, makanya ya 2006 kami dirikan ACI kita dengan tujuan ya kita pengen mensupport Indonesia dari segi memajukan pendidikan Indonesia. Karena sejogjanya adalah insan manusia Indonesia yang harus memajukan Indonesia. Nah, bagaimana cara kita berpikir, cara kita berekspresi, cara kita berkarya gitu ya, semuanya itu tentu tidak terlepas dari pendidikan yang kita dapatkan gitu ya. Nah, organisasi ini didirikan oleh kebetulan saya sendiri, kemudian Bapak Priyadi Kahar dan Rahmiwati Agus ya. Nah, moto ACI kita berjuang bersama membangun bangsa ya melalui perjuangan pada bidang pendidikan. Mari kita memutus rantai permasalahan bangsa. Nah, kalau kami melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini ya, itu adalah akar utamanya adalah pendidikan kita yang tidak fokus ya. Pemerintah tidak fokus. Apa sih kurikulum nasional pendidikan itu ya? Kalau di Jepang gitu ya betul-betul tegas, pendidikan itu dikuasai oleh negara gitu. Jadi tidak banyak ada sekolah-sekolah swasta di Jepang, itu tidak banyak. Masyarakat bersekolah di sekolah sekitar ya, anak SD ya jalan kaki kayak gitu ya. Orang kampung menjaga anak-anak bersekolah. Sangat jarang sekali sekolah swasta ya. SD swasta gitu ya, sangat jarang sekali. SMP swasta sangat jarang gitu ya. Bukan tidak ada, tapi sangat jarang. Karena pendidikan utamanya adalah tugas pemerintah untuk mensupport kemajuan umatnya. Kurikulum pendidikan tegas ya, kurikulumnya. Jadi tidak beraneka ragam. Di Indonesia sangat beraneka ragam karena pemerintah tidak fokus di bidang pendidikan ya. Ya, pendidikan adalah akar kemajuan bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang punya sistem pendidikan yang lebih baik. Nah, ini visi ACI kita ya. Satu, menuju manusia Indonesia yang punya pendidikan yang baik. Nah, pendidikan yang baik itu yang bagaimana? Ya, pertama menanamkan moral ya sejak dini ya dengan metode action setiap hari di mana guru, orang tua dan masyarakat adalah teladan bagi anak. Ya, kalau di Jepang ini sangat kental kita temui ya. Orang tua, guru, masyarakat itu linier ya konsep pendidikannya karena mereka diajarkan ya mendapatkan metode pendidikan, sistem pendidikan kreasi dari pemerintahnya yang sama ya. Jadi tidak ada terkotak-kotak kebenaran itu ya. Nah, kemudian syaratnya pendidikan yang baik itu kedua fokus menggali potensi anak sejak usia dini. Nah, di ACI kita menggali potensi anak sejak usia dini ini kita sudah punya bukunya ya, dan ini kebetulan hasil penelitian saya sendiri dalam meneliti potensi anak ya yang pertama ya potensi najmi ya, dan itu bisa diterapkan ya. Bagaimana sih anak bisa ketahuan potensinya? Bagaimana upaya menggali potensi anak sejak usia dini? Itu betul-betul saya fokus ya. Karena memang ya sebagai peneliti di lab saya meneliti, di rumah ya dengan anak saya meneliti gitu. Nah, tugas kita fokus pembicaraan kita saat ini yaitu ya masalah moral ini ya. Moral misalkan sistem pemerintahan yang tidak jujur itu moral. Sikap manusia Indonesia yang saat ini sangat mudah berkata-kata kasar ya. Lihat aja berita gitu di dunia maya gitu kan. Kita semua Islam, tapi menzalimi seseorang itu seperti makanan biasa gitu. Nah ini kan bertentangan dengan nilai-nilai Islam ya yang Allah sudah instruksikan ya kepada umat manusia. Allah mengirim Nabi Muhammad untuk memperbaiki budi pekerti manusia dalam
Islamnya dikenal dengan akhlak ya. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan moral. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan dotoku. Makanya di ACI kita tidak menggunakan masalah kata karakter gitu ya. Bukan pendidikan karakter. Karakter adalah ekspresi dari moral, menghasilkan karakteristik manusia. Kata manusianya ya sopan, baik, berkata dengan lemah lembut, ya suka meminta maaf. Nah, itu adalah hasil dari edukasi moral, melahirkan karakter. Ya. Jadi yang tepatnya adalah pendidikan budi pekerti dibawa ke bahasa Indonesia ya. Nah, ini menunjukkan kita ya dengan malah menggunakan bahasa kita, bahasa ibu kita sendiri tidak tepat ya, banyak kata-kata yang tidak tepat. Ya. Seperti orang Indonesia sering diminta tolong gitu ya, siap Bu gitu. Sebenarnya kan baik Bu dikerjakan gitu, ya rimas dalam bahasa. Oke, I will do gitu dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, kita siap. Siap artinya di tempat gitu, enggak action gitu. Kalau bahasa Aceh kita, baik Bu, saya kerjakan. Gitu. Jadi di Aceh kita juga kita mendesain kurikulum yang menetapkan bahasa ibu itu poinnya lebih maksimal. Kita pengen anak-anak kita mempunyai bahasa yang baik. Gitu. Nah, menanamkan moral. Moral ini dijabarkan menjadi hablum minallah dan hablum minanas. Ya, hubungan baik terhadap hubungan antara manusia dengan kalikna. Hablum minallah, masalah salat, puasa, zakat gitu ya. Menghafal Al-Qur'an. Nah, itu poin-poin itu semuanya masuk ke hablum minallah. Nah, kalau orang bertanya, oh berarti aja kita tidak agamis gitu. Konsepnya agamis sekali ya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-tolongan kamu untuk hal kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-tolongan untuk hal kejelekan dan perbuatan dosa. Ini landasan kita Al-Qur'an ya. Ya, landasan kita Al-Qur'an dan hadis yang moral gitu ya. Ini Nabi Muhammad adalah teladan ya contoh ya manusia yang baik gitu. Ya. Yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi di ACI kita juga menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa Indonesia kita gunakan, kita maksimalkan ya kan aneh kita orang Indonesia tapi bahasa Indonesia tidak mampu ya, sementara bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jepang sangat baik ya. Jadi kita harus kuatkan juga bahasa ibu. Ya. Bahasa ibu adalah upaya untuk menggali potensi alamnya, potensi tentang Indonesia kita. Bagaimana generasi Indonesia akan mencintai Indonesia ya. Kalau bahasa sendiri tidak baik kita didik ya kepada anak-anak didik kita. Nah, mungkin ini bisa dipahami ya, menuju manusia Indonesia yang mempunyai pendidikan yang baik. Fokus menggali potensi ini agar nantinya besar menjurus kepada minat bakat unik sendiri maunya apa, seperti itu ya. Nah, kalau dua poin ini sudah dijalankan dengan baik ya, nanti kesejahteraan segenap insan akan didapat karena sudah punya potensi diri ya, sudah punya moral yang baik ya. Nah, nantinya akan tercipta kondisi kehidupan yang nyaman, damai, dan bersahaja. Ini visi ACI kita untuk Indonesia kita yang lebih baik. Jadi ini sudah dikonsep sejak 2006 ya. Nah, inilah yang menjadi ketertarikan para profesor Jepang ya. Biasanya kan saya nggak menjabarkan begini dalam slide biasanya. Ini berpikir juga ya, orang Indonesia nggak mampu nangkep ini, lewat aja gitu ya, kebanyakan ya menuju manusia Indonesia yang punya pendidikan yang baik. Biasanya kan satu poin aja, tank 2, 3 gitu ya, saya tampilkan di slide. Nah, ini 2020 ini ya dikreasi slide-nya seperti ini. Jadi slide sebelumnya tidak seperti ini ya poinnya. Saya bertanya kepada misalkan ada guru yang diseleksi, ada mahasiswa yang diseleksi, kita tanyakan tentang visi ini, nggak mampu menjabarkan gitu ya. Nah, ini untuk membantu yang lebih baik. Nah, ini cabang-cabang ACI kita yang udah ada di Indonesia, ACI kita internasional ya, di Jepang ya, ACI kita nasional Jakarta, Lampung, Palembang, Padang, Pariaman, Payakumbuh, Bandung, ACI kita Pekanbaru, Aceh, Jogja, Garut, Palangkaraya, Bukit Tinggi, ACI kita Malang, Eropa. Ini pada prinsipnya ini sudah ditanamkan ya, dan kita sudah tumbuhkan juga cikal bakal dengan upaya, misalkan kita seminar di sana, terus secara aklamasi ya tentunya sebuah seminar kita ada kontak personnya ya biasanya kontak person itu yang menjadi ketuanya gitu ya kita langsung pemilihan dan lahirlah ACI kita. Nah tapi tidak ada yang mandiri ya walaupun ACI kita Lampung secara finansial ketuanya itu sangat mapan sekali ya UAD Mirza Hakim yang saat ini anaknya akan lanjut untuk tugas riset penelitian di sini gitu ya.
Dan beliau itu membiayai kegiatan, tapi sayangnya lagi-lagi itu aktivis tidak ada yang bertahan gitu. Kalau ada pertemuan paling banyak 3 orang aja katanya, sampai ada yang mengadakan kurban ya rutin di Lampung itu. Misalkan sumbangan buku atas nama aci kita, tapi tidak ada yang mania seperti itu ya. Nah ini tidak bisa disalahkan memang karena memang didikan kita untuk jadi volunteer itu tidak ada di sistem pendidikan kita gitu. Kalau di Jepang kan memang dari TK, SD gitu ya sudah diajarkan anak itu untuk menjadi volunteer gitu. Nah, itulah kaitan pendidikan dengan bagaimana sikap moral seseorang berekspresi ya. Suatu bangsa berekspresi dipengaruhi oleh pendidikan yang didapatkan. Kalaupun misalkan ada yang baik-baik seperti itu ya, karena memang latar belakang keluarga ya, keluarga memberikan teladan yang baik atau juga memang sikap person yang ingin berubah jadi baik gitu. Misalkan katakanlah misalnya keluarga ayah ibu bukan dari orang pendidikan atau bukan dari orang yang kuat agamanya katakanlah sedemikian, tapi si anak mencari gitu ya, misalkan bersekolah di pesantren tersadar seperti itu ada seperti itu ya. Karena memang molekul-molekul Allah itu ya bertebaran di mana-mana ya, ada yang polar, ada non polar kayak gitu. Tapi kami yakin, insya Allah molekul-molekul polar itu akan didekatkan oleh Allah gitu ya. Nah ini prinsip ilmu kimia dasar gitu. Maka itu kami terus bergiat walau bagaimanapun kondisinya gitu. Selalu ada perjuangan, selalu ada capaian-capaian peningkatan. Nah, program kerja di ACI kita fokus 3 bidang ya, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan kita masukkan di pendidikan. Nah, program pendidikan di ACI kita ya, pendidikan non formal, ada pendidikan formal. Nah, pendidikan non formal apa aja sih? Menerbitkan buku ya, seminar, workshop, conference, kompetisi karya tulis ilmiah, gebiar kreasi seni anak bangsa ya, ACI kita Short Studies to Japan, menjembatani kerjasama pendidikan dengan pihak luar negeri, duta pelajar ACI kita, visiting profesor seperti itu ya, pertukaran pelajar baik di universitas maupun di SMA gitu. Nah itu semua kegiatan-kegiatan yang di luar negeri, termasuk di SMP ACI kita nih, kita sebenarnya ada program trial week ya, seperti program di Jepang. Saat SMP anak itu diantarkan di tempat-tempat tertentu, si anak melakukan pekerjaan di sana agar mendapatkan didikan bagaimana sih menjadi pekerja. Ya. Nah itu kita sudah canangkan juga programnya, tapi karena COVID 2020, nah itu belum berjalan ya, karena memang didesain 2019. Itu semua adalah program non formal. Ya, pendidikan formal, pendidikan yang berkesinambungan setiap hari. Ya, PAUD, TK, SD, SMA, ada PTU sekarang, sekolah persiapan masuk universitas di luar negeri. Ya. Nah, ini sekilas kita memperlihatkan program-program yang memang kita sudah laksanakan ya. Aci kita publishing ya buku-buku kita. Sampai sekarang buku-buku ini banyak sekali ya, terutama yang buku-buku anak ini ya ini terus ada ya. Ini karya-karya Najmi waktu kecil ya, buku-buku anak ini. Nah ini buku pertama, Menggali Potensi Anak Sejak Usia Dini, Menggapai Cita Dalam Cita Kenapa Tidak, Perjuangan Ibu-ibu yang bersekolah di luar negeri, yang mengurus anaknya juga, mengurus suami, kemudian menulis paper juga ya. Orang berlari, kita ya berjalan pelan ya, selangkah demi selangkah, tapi pasti bagaimana sih perjuangannya, triknya bagaimana ini dikemas sih. Mengapa bertahan di negeri orang? Apa sih nilai-nilai positif di negeri orang ya? Ini kita informasikan. Ada Jepang, Jerman, ya, Belgia, Amerika, kemudian Malaysia ya, Australia. Ini banyak banyak teman-teman yang gabung. Jadi awalnya dari pertama ya di sini ya Rina ya ikut waktu itu mengedit buku ini ya. Jadi Rina adalah juga yang berkontribusi dalam perjuangan awal di ACI kita ya. Terus buku keempat, Rahasia Melanjutkan Studi dan Mendapatkan Beasiswa ke Jepang. Ini bukunya juga sangat bagus, buku berjamaah juga ya. Kemudian ini Kiat Sukses Menakluknya Mahalnya Kehidupan. Di luar negeri bagaimana sih kiat hidup hemat orang? Ini untuk menginspirasi ibu-ibu di Indonesia juga ya, bukan hanya di luar negeri. Jadi di luar negeri kita tidak ada istilah malu ya untuk menerima lungsuran. Itu biasa-biasa saja karena memang dia masih baik dan masih bisa dipakai. Kami prinsipnya ya tidak mubazir seperti itu ya. Dan ini sama konsepnya di negara-negara manapun seperti itu ya. Nah, anak-anak multibahasa ini bagaimana menurunkan bahasa ibu di tengah serbuan bahasa asing ya, terutama mereka yang berada di Eropa.
kiri kanan, muka belakang negaranya beda-beda gitu ya, bahasanya sudah beda-beda gitu. Nah, ini kami berupaya untuk ya melestarikan bahasa ibu ya, agar anak-anak kita tetap cinta Indonesia, tetap bertanggung jawab untuk memajukan Indonesia, sungguh pun mereka hidup dan besar di luar negeri. Menikah tanpa pacaran oke banget ya. Ini juga buku berjamaah ya, untuk mensupport anak-anak muda Indonesia ya, agar fokus dalam perjuangan studi, dalam perjuangan yang dihadapi ya. Kemudian juga apa ya, mengikatkan ya tali pernikahan mereka yang sudah menikah, karena di sini juga diadakan bahasannya bagaimana sih melanggengkan hubungan rumah tangga seperti itu ya, agar visi keluarga itu bisa dicapai. Nah, ini bagus sekali kan tema-tema aci kita. Maksudnya apa yang terjadi di Indonesia gitu ya, sekarang banyak selingkuhan seperti itu ya. Ya asik berFacebook, asik misalkan alumni reunian seperti itu mempengaruhi ya pergeseran dari apa ya, dari kondisi rumah tangga gitu ya. Nah, meraih cintanya sebagai anak bangsa di luar negeri, kami merasakan sebagai minoritas gitu ya, kami sudah memikirkan ketika anak-anak dari Indonesia datang ke luar negeri untuk tujuan belajar dan bekerja, misalkan. Nah, tentu ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana sih kita orang Islam, apakah boleh ini, boleh itu gitu ya, bagaimana wudhu di saat musim dingin gitu ya. Nggak lazim juga kan wastafel di Jepang gitu terus becek-becek, karena itu memang sering terjadi ya, wudhu secara sistem Indonesia saja gitu. Nah, itu ada fikih minoritasnya. Kami paparkan di sini, berada di dalam lingkungan lab, bagaimana caranya gitu. Tidak ada masalah ya, apalagi di Jepang gitu. Kita bisa mengaktualisasikan diri kita sebagai muslim yang sebenarnya gitu. Asalkan kita memang istiqomah ya. Jangan berkata saya Prof tidak boleh minum bir, tidak boleh hadir di sidang yang adanya yang pertemuan yang ada bir. Tahu-tahu ternyata di waktu penerimaan murid baru itu kan ada pesta sushi, ada juga birnya, ternyata nongol di sana. Nah, si Prof melihat gitu ya. Nah, kita apa yang kita ucapkan harus istiqomah. Nah, ini mendidik juga, karena orang Indonesia suka berbicara itu panjang lebar seperti itu, begini 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 gitu, tapi dalam kenyataan actionnya itu hanya sampai misalkan dari A bicaranya sampai J misalkan, tapi actionnya hanya dari A sampai C gitu. Kalau di Jepang tidak boleh demikian ya. Kita bicara A, kita lakukan A, itu lebih baik. Jangan bicara kita hanya bisa A, bicara sudah sampai D kayak gitu. Jadi dari sekarang misalkan di antara kita yang hadir di sini, andaikan berniat untuk lanjut sekolah ke Jepang, rubahlah diri kita dulu gitu ya. Karena kami di ACI kita sering ya aktivis gitu. Bu, saya tidak pernah ikut di organisasi yang saya tidak tidak maksimal gitu. Pokoknya kalau saya ikut ACI kita pasti dia begini-begini, saya akan melakukan begini-begini. Nah, itu semua rekapnya kan kami sudah punya ya. Makanya sekarang kepada aktivis juga disampaikan, mari kita sama-sama merubah sikap diri gitu ya, mengamalkan hal-hal yang memang kita ucapkan kayak gitu. Nah, ini ada Dokter Sanjeev yang dia melihat perjuangan ACI kita, karyanya dia persembahkan untuk ACI kita. Dia dokter India, ini tentang kanker ya, bagaimana mengatasi kanker. Di sini ada kisah nyata orang Indonesia yang dia rawat, ya kankernya udah stadium 4, alhamdulillah sembuh total ya, sampai saat ini. Ini catatan tumbuh kembang adik Rais. Ini bagaimana mengelola emosional anak, pertahanan tumbuh kembang anak. Ini buku-buku Najmi yang lainnya. Nah, karena ya kendalanya kenapa kita tidak publish buku lagi, pertama memang uang-uang buku itu banyak yang tidak masuk. Kedua memang ada terjadi ini ya, perpecahan sendiri ya, sudah mulai ada kecurigaan gitu ya, kalau uang buku diterima terus tidak dibayarkan royaltinya. Tidak sama sekali, kami belum terima uang buku saat itu ya. Dan ada penulis yang menghubungi yang lain-lain untuk menuntut uang itu dibayarkan ya, dengan kondisi ya kalau sudah ada kecurigaan itu tidak baik. Makanya dalam perjuangan kita harus sepakat semuanya ya, punya positive thinking ya. Kalau yang bernegatif thinking itu sebenarnya kan tidak baik ya. Itu adalah setan, dan kalau diterus-teruskan itu akan tumbuh-tumbuh dan berkembang ya. Itu akhir totalitasnya tidak baik. Orang Jepang betul-betul tidak pernah bernegatif thinking ya. Kondisi apapun yang kita sampaikan gitu, dia tanggapi dengan baik, dia bantu kayak gitu. Saya sering sekali menghadapi.
Nah, ini launching buku kegiatan anak-anak multibahasa yang pertama ya di Jakarta. Ini besar-besaran masuk stasiun TV waktu itu 2009. Saya tidak tampil langsung di TV, hanya wawancara di TVRI ya. Ini TV One Pagi, ini di Trans TV ya. Ada banyak. Nah, ini para penulis yang hadir waktu itu ya. Ada Mbak Angki dari Jerman ya, Santi Jerman, ada Dekta dari Bangkok, Thailand, ada Ninda di Belgia. Ini sekarang jadi penulis bestseller untuk buku Singapura ya, jalan-jalan ke Singapura gitu. Jadi sudah banyak sih yang ini ya, yang punya buku-buku sendiri kayak gitu. Alhamdulillah mereka jadi aktif dan saya sendiri. Itu baru ada Adik Rais. Nah, kegiatan 2010 kita mendirikan sekretariat ya di Kota Wisata. Nah, ini aktanya jelas aci kita, kegiatan kreasi seni anak bangsa 2010. Jadi pertama menampakkan diri itu ya di 2009 ya, setelah kita punya 6 karya buku. Nah, ini 2010 dari pertama berdirinya aci kita ada profesor senior yang selalu memperhatikan perjuangan aci kita dan beliau mengusulkan untuk aci kita diundang di rapat Dewan Pertimbangan Presiden ya, One Term Press Republik Indonesia di masa kepemimpinan Bapak SBY. Kita aktif 2010 dan 2011, kita sudah informasikan bagaimana sih rahasia maju bangsa Jepang ya, yang benar-benar berakar dari sistem pendidikan mereka seperti yang disampaikan tadi ya. Nah, ini kondisinya. Nah, ini Ibu Prof. Nirtihata ya, ini Bapak Daud Yusuf, ini ya Abi Mujib, suaminya Umi ya, yang sudah almarhum. Beliau juga tamatan Tokyo Institute of Technology ya. Ini kerja nyata 2011. Kita pertama kali mengadakan ACI kita International Conference on Science and Technology. Jadi kerjasama pertama itu kerjasama dengan Bapak Prof. Fasilis Jalal ya. Waktu itu beliau sebagai Menteri Wakil Menteri ya, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, saat itu beliau ya langsung diminta untuk menjadi salah satu pembina ACI kita dan beliau sangat welcome. Makanya kegiatan International Conference yang pertama diadakan di gedung Kemendiknas RI. Nah, aktif sekali waktu itu keluar masuk kementerian gitu. Tapi para menteri itu kebanyakan sangat bagus gitu, sangat apresiasi gitu. Tapi ya kita tidak pernah terima dana ya dari kementerian apapun. Dari Mendiknas ini rasanya dulu dapat, cuman ya karena dipimpong terus saya capek ya. Telepon bolak-balik Tokyo, Jakarta kayak gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, biarlah. Nah, ini Unidesti ya. Ini dulu di Kanada, sempat menulis di beberapa buku juga. Nah, beliau yang menghubungkan dengan Ibu Linda ya. Ketemu di nah ini ya, gedung Mendiknas di Jalan Sudirman. Nah, ini suasananya International Conference ya. Kita juga sudah MOU ya dengan RRI. Ini MOU dengan RRI. Jadi sebenarnya kalau kita mau boomingkan aji kita ya, sebenarnya bisa ya. Guru di Jakarta Pak Sihab dengan lisensi gitu ya bisa datangin RRI, kita bisa gunakan ya. Jadi di halo-halo berita pagi itu kita bisa infokan. Misalkan ada program lanjut studi ke Jepang gitu ya. Ada program di ACI kita, misalkan anak SMA dibina untuk apply lanjut studi ke Jepang. Ya, walaupun masih terbatas ya untuk jurusan yang diadakan dalam bahasa Inggris gitu. Itu bisa ya kita manfaatkan kerjasama yang sudah ada ya. Nah, ini nih dari konsep ketemu di ini anaknya Ibu Nengsi ya, tamatan Amerika, ketemu di International Conference. Waktu itu saya rekomendasikan coba hubungi Suge Sensei dan nanti coba bicara, sempatkan bicara, nanti kirim email, setelah itu kirimkan foto. Ya memang jadi adik kelas saya ya. Ini Prof Suge ini adalah yang menggantikan Prof Doi ya. Jadi sekarang beliau yang jadi profesor utama di lab tempat saya belajar S3. Ini Prof. Suges juga dari lab-nya Prof. Doi ya. Ini insya Allah dalam waktu dekat kita akan adakan online international conference ya. Kita undang para profesor yang sudah hadir ke international conference di Indonesia ya.
Itu salah satu dari agenda yang ingin kita angkatkan ya. Nah, ini kuliah umum, banyak profesor yang datang ke Indonesia, beliau kontak kami sampaikan kepada rekan kami yang di universitas ya, misalkan Prof. Matsumoto ya, Kyushu University. Beliau ada tugas ke Indonesia, ya mengasih kuliah umum waktu itu di Padang. Juga misalkan Pak Tri ketika pulang ke Indonesia kasih kuliah umum ke banyak kota. Gitu. Jadi banyak kegiatan kita yang insya Allah sangat bermanfaat yang sudah dilakukan. Ini peresmian Sekretariat ACI kita Padang ya. Jadi kita sempat adakan sekretariat, jika bakal sekolah juga waktu itu, tapi tidak berlanjut. Nah ini di antara International Conference ya, selanjutnya kami adakan ACI kita Education Fair. Jadi bagaimana sih prosedur lanjut sekolah ke Universitas Jepang? Kalau pengen lanjut sekolah, kita sediakan fasilitasnya ya. Para profesor ini 3 hari International Conference mau membuka stand melayani mereka yang ingin bertanya. Kalau siap dengan CV, silakan masukkan. Jadi sudah seperti itu ya, kami bawa profesor ke Indonesia dan kami sediakan untuk orang Indonesia memasukkan CV-nya. Tapi tidak ada yang serius ya. Ada pernah ya satu orang suami istri ya memang beliau nginap di BKKBN saat itu ya, dan akhirnya memang sukses masuk ke Institute of Technology dan kemudian disusul oleh adik-adik mereka ya, adik dari sang suami, kemudian punya suami dan dia mengundang suaminya lagi. Jadi 4 orang ya sekaligus dari satu keluarga yang benar serius. Cuman yang dari aktivis kita sudah plot, misalkan yang dari aktivis ACI kita Padang telatnya Matsumoto Sensei ini, tapi tidak merampungkan file-file yang dibutuhkan gitu ya. Nah ini suasana makan malam undangan dari Prof. Fasli ya, para profesor yang datang dari Jepang. Nah ini suasana international conference ya. Seperti ini murid-murid ACI kita yang pertama ya, jadi tampil di acara international conference ini Bu Nurul ya. Ini Ibu Citra, ini Farida namanya ya, muridnya Abi Mujib yang sudah menikah dan pulang ke kampungnya. Ini suasananya, dan ini adalah Prof. Hara ya. Ini Prof. Hara ini person in charge untuk international collaboration. Jadi kita sudah membuat Dropbox bersama padahal ya. Ini suasana ya, ini semua panitia ini ya seperti ini ramainya semangatnya gitu, subhanallah, dari Padang datang bawa mobil, dari Lampung datang kayak gitu ya. Jadi luar biasa kalau kita ngadakan acara gitu, semangat kepanitiaan itu sangat luar biasa. Nah ini terakhir International Conference di Padang ya. Ini Rektor Pertamina, Rektor Andalas, Rektor Institut Seni Padang Panjang ya. Senior saya Prof. Bandi dari Universitas Malang kayak gitu ya. Jadi ini dari luar negeri juga ada pesertanya orang Indonesia yang pengen seminar. Peresmian ACI kita Aceh oleh Pak Pri, ini lomba karya tulis ilmiah ya, para pemenangnya ini. Tapi sayang juga tidak melengkapi persyaratan untuk lanjut studi ke Jepang ya, dan tidak ada dari mereka yang mengambil kesempatan itu. Ini galeri seminar ya. Kita mengadakan seminar nih tiap tahun biasanya itu. Jadi dari 2009 pertama kita pulang itu ya, selalu setiap tahun Juli sampai Agustus maksimal di Indonesia, anak-anak diboyong ke Indonesia, kita seminar gitu ke banyak kota. Kalau yang jauh-jauh biasanya si Abi Mujib yang terbang ya, misalkan ke Ujung Pandang, ke Medan. Nah ke Aceh kebetulan ketuanya teman saya sendiri, selalu saya terbang ke sana. Jadi kita bagi tugas. Kalau yang dalam kota Jakarta, siapa yang pulang ya, teman-teman dari luar negeri yang pulang, mereka kasih tahu ya kita bagi-bagi tugas gitu. Jadi, subhanallah ya, pertolongan dari banyak kolega gitu. Nah ini seminar pertama ya, begitu pulang 2009 itu ya minus seminggu ya, kita datangin ITB, kita ketemuin ketua Salman kayak gitu ya, sampai ini melantai gitu subhanallah ya. Nah ini di rumah orang tua saya sendiri di Pariaman ya, kita ngadakan juga seminar di depan rumah, kita pasang tenda, kita seminar kayak gitu ya. Nah ini yang di ITB, ini Yesi Nirwana salah satu penulis juga yang ada di Bandung saat itu. Karena kita sosialisasinya waktu itu ya ini ya email ya, email dan rapat
online ya. Jadi alhamdulillah. Nah, ini seminar seperti ini kondisinya di UI ya, di Unan ya, ikut datang Pak Pri juga, Bukit Tinggi, Payakumbuh ya, di ITB, di ITS ya, malah ini dengan Morita Sensei ya, ini guru bahasa Jepang saya, bayangkan ya. Beliau tahu saya punya anak kedua waktu itu nggak bisa lagi belajar bahasa Jepang di pemerintahan kota ya, yang diadakan oleh pemerintahan kota, yaitu International Forum ya. Jadi beliau telepon, saya bilang gitu ya, saya punya anak, terus juga punya aci kita gitu. Oh gitu, anaknya umurnya sebulan gitu. Akhirnya beliau yang datangin untuk ngajar ke rumah, dan dia tahu tentang aci kita, apa yang saya bisa bantu katanya gitu. Jadi kalau orang Jepang seperti itu ya, mereka tahu kondisi kita apa, mereka merasakan di posisi kita gitu ya. Nah, beliau 3 kali ya menemani seminar ke Indonesia kemana-mana gitu, malah ikut ke Balikpapan juga. Nah seperti ini ramenya ya kegiatan di berbagai kota yang tiap tahun itu. Ini di Garut ya, sudah ada Cikita Garut waktu itu, ini di Solo, ini di Balikpapan, Jakarta lagi, di Palembang, ini Padang, RRI, Bukit Tinggi, RRI. Ini ketika kita kerjasama RRI ya, jadi ini di Lampung, waktu Akila masih bayi ya. Nah, kita roadshow ya, dari Jakarta ke Lampung, jalan darat, seminar di Lampung, minat, lanjutkan perjalanan ke Palembang, seminar, lanjutkan perjalanan ke Bali, masuk Padang, kayak gitu ya, seminar di berbagai kota. Ini di ya banyak di berbagai kota ya, ada yang di Unri, di Aceh ya, Pariaman, di radio juga, di STEMI Padang ya, ada banyak. Nah ini baru-baru ini ya 2019, ini di Albayan ya, sekolah pesantren putra, ini sangat terkenal, orang-orang hebat semua gitu ya di sini. Ada para dosen banyak yang menyekolahkan anak-anaknya di sini. Ya, tapi tetap saja ya untuk masalah moral gitu, masalah dalam artian metode moral by action gitu ya, kita masih kurang ya. Mungkin dalam segi hafalan ininya bagus, hafalan Al-Quran bagus kayak gitu ya, penguasaan. Cuman moral by action gitu, saya mengamati yang masih kurang nih. Ini Galeri Kreasi Seni Anak Bangsa ya, untuk menyalurkan potensi anak-anak Indonesia ya, kita adakan ini. Ini juga cukup konsisten waktu itu ya, beberapa kali diadakan, sampai di Lampung juga diadakan ya, sampai seramai ini. Subhanallah, sambutan masyarakat juga baik gitu ya. Ya cuman itu, kita susah aktivis yang bertahan ya. Ini wakilnya Yuadi sekarang jadi aktivis di Darul Tauhid di Agim. Nah ini di Jepang. Jadi kita mengadakan kuliah umum. Ini Prof. Amaloka ya, Rektor ITB 2010-2015 ya. Juga saya perkenalkan dengan Pak Pri, kemudian juga Pak Loka mengirimkan mahasiswanya, ini Ibu ini dibimbing oleh Pak Pri ya. Ini ya launching buku ya, Menikah Tanpa Pacaran Oke Banget di Tokyo. Ini adalah orang Jepang ya, si Hosang, profesor di Universitas di Osaka ya. Dia juga support aci kita. Nah, ini aci kita diperhatikan oleh alumni Tokyo Institute of Technology. Beliau undang saya, kebetulan ketuanya di Amerika ya. Jadi beliau amati gitu ya, pergerakan alumni itu di mana saja, searching, ternyata ketemu saya di Surati gitu. Kenapa sih saya tidak punya perusahaan atau apa gitu? Ini kegiatan yang dilakukan untuk kemajuan Indonesia katanya gitu kan. Saya sempat translatekan websitenya gitu ya, saya sempat ya baca kayak gitu. Ini subhanallah luar biasa katanya. Jadi diundang waktu itu. Ini tahu, ini Perdana Menteri Jepang ya, kebetulan beliau juga adalah alumni Tokyo Institute of Technology. Jadi sebagai salah satu keynote speaker waktu itu ya. Nah, jadi seperti ini, kalau di Jepang ya, ada kegiatan kita bawa anak nggak apa-apa. Anak itu adalah takaramono ya, masa depan bangsa. Jadi tidak pernah mereka akan marah gitu. Enaknya seperti itu ya. Nah, aci kita Indonesian Fair ada di Jepang, Indonesia waktu saat International Conference, nah seminar kita adakan ya.
ada di Belanda juga. Jadi di Belanda dulu kita adakan international fair ya, produk-produk kerajinan seperti yang kemarin malam saya posting di grup edukasi ya, itu sudah kita pamerankan ya di Belanda juga, di Jepang juga. Nah, saat di Jepang datang dari Belanda juga ya, para pengurus di Belanda, ada Erita. Sebenarnya beliau aktivis, bukan aktivis ya, bergeraknya di usaha rumah makan Padang ya. Jadi ada Salero Minang di Den Haag, beliau pemiliknya. Suami beliau adalah asli orang Belanda ya. Jadi Pak Marco itu juga datang ya, juga dari Indonesia. Kita penari-penari kita dari sastra Jepang, Universitas Andalas ya. Nah, ini kegiatannya, dan ini adalah Indonesian Fair yang di Belanda. Ini Mbak Desi ini adalah ketua I4 ya, jadi ada Ibu Ine yang ada di grup Acikita Edukasi itu, kita berjumpanya di sini ya. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang Belanda ya, dan mereka banyak sekali yang juga lebih senior ya. Kalau kami di Jepang kan umumnya tidak begitu sangat senior ya, mereka sudah sepertinya memang tidak akan pindah lagi ke Indonesia. Seperti bahkan ada yang buka usaha praktek juga ya. Nah, punya ini ya jurusan kedokteran. Nah, ini masjid Acikita di Jepang 2015 kita beli satu rumah, kita fungsikan sebagai masjid. Tapi sejak 2018 tidak boleh dipakai karena anak murid kita melanggar aturan buang sampah ya. Jadi ini mungkin ya bukti nyata ya di kita peraturan boleh dilanggar atau peraturan dibikin untuk dilanggar, ada paneo seperti itu ya. Janganlah seperti itu lagi ya. Nah, ini Acikita Short Studies to Japan sejak 2013 ya, sebagai salah satu pendidikan informal. Tujuan kita untuk menginspirasi banyak orang Indonesia ya untuk makin bergiat itu, memperlihatkan ya, untuk mencambuk kita untuk maju ya, untuk mempertemukan orang Indonesia agar ada kolaborasi ya, masalah riset dan pendidikan. Kita juga sudah adakan di berbagai bidang termasuk kedokteran ya, untuk ya matchingkan ya dokter di Indonesia dengan dokter di Jepang, kemudian juga untuk menginspirasi bagaimana sih sistem kedokteran di Jepang seperti itu ya. Malah dokter Edi dan dokter Mulia waktu itu yang datang sangat terinspirasi sekali ya. Nah, ini berbagai chapter ya di program ASJA, ada sistem pendidikan, staf pemerintahan ya, para dosen dan peneliti. Jadi bisa peneliti muda di Indonesia dibina oleh peneliti di Jepang. Nanti kalau dapat dana riset di Jepang bisa ya kita didik ya, yang peneliti muda di Indonesia. Sistem pendidikan, open campus, homestay program, kemudian summer school dan winter school. Halo Bapak Ibu, mohon ininya di-mute. Kemudian ada student exchange program, ada training guru dan training pertanian. Yang belum kita pernah adakan yaitu training pertanian ya. Saya minta di TU, di Kaprodi masing-masing. Nah, mengapa menghubungi Acikita ya? Kami ada di Jepang ya, di Jepang kami dianggap ya sebagai bagian dari mereka. Kalau hal apapun yang dibutuhkan mereka sangat welcome kayak gitu ya. Jadi ada ibaratnya kita tidak bekerja sama dengan orang lain gitu, tapi betul-betul orang Indonesia sendiri gitu. Nah, ini tentu punya keuntungan yang sangat luar biasa ya. Kami tentunya berpihak kepada orang Indonesia ya. Begitu juga seperti Pak Pri di universitas gitu ya. Itu adalah sebagai wakil Indonesia, bagaimana kita memperjuangkan bioresources kita itu adanya patennya di Indonesia, misalkan gitu, di pihak orang Indonesia. Ini keuntungan yang luar biasa ya kami pikir ya. Selama ini banyak student Indonesia misalkan bawa sampel, katakanlah mikroba dari Indonesia ya, karena mereka dibimbing di bawah bimbingan profesor, kemudian dana juga dari profesor gitu ya. Jadi tidak ada yang berani mengatakan ini bioresources ini mungkin lebih tinggi nilainya gitu dibandingkan modal uang atau modal zat atau modal teknologi. Karena tanpa bioresources ini apapun yang akan dilaksanakan tidak jalan seperti itu. Nah, ini alhamdulillah Pak Pri melakukan bargaining yang seperti itu ya. Mereka bisa memahami. Nah, ini ada Acikita Studies to Japan, fisik sistem pendidikan ya. Ini jadi bagaimana sih sekolah di Jepang gitu. Ini untuk sistem pemerintahan waktu itu ya. Kita berikan input ya untuk kemajuan
program mahasiswa kerja dan dari ruang BKKBN. informasi lain misalnya. Waktu Gitu kami kan. Jadi bekerja si sama dokter itu dalam hal bertanggung jawab. international conference sangat intensif Nanti kan dengan saya BKKBN, absen nanti. Saya sehingga daftar mereka lagi juga ke sangat terinspirasi untuk datang ke nama-nama Jepang dokter melihat orang masuk. bagaimana sih sistem Jadi nggak ada peningkatan masalah. kualitas manusia Nah, Indonesia di mahasiswa, para pelaku manusia usaha, Jepang ya oleh pemerintahnya. Kami perlihatkan apa yang mereka nah, itu. butuhkan Kalau seperti umum itu kan ya. ditempel sih, cuma Tapi kadang-kadang tuh pengumuman tuh Nah ini masih BKKBN tadi ya. kalau namanya daring tuh jadi nanti kalau semua di Ini para share di grup, peneliti ya. Dan ini itu syaratnya harus Tokyo semua. Institute of Jadi kalau anak Technology yang tidak masuk, ya, saya tanyakan kerjasama ketuanya. antara Kobe University Faculty Semua Engineering dengan Pertamina University, dan ini juga Nah, dimediasi oleh ACIKITA ya. Nah, Clearnya selamat aja 2019 waktu itu ya. ganti lagi sandalnya. Kemarin warna biru. Nah, kerjasama Universitas Indonesia dengan Universitas Kuning ya? Jepang ya, berbagai universitas yang dijembatani oleh ACIKITA ya. Ya, Teti. Nah, ini seperti inilah suasana di lab di Jepang ya. Jadi sangat puas kita ya melakukan riset ini. Kebetulan di labnya Pak Pri. Visit sekolah ya, Asja 5. Nah, ini anak didik misi yang kita bawa ya. Kita pengen nasib mereka berubah, ini kegiatan 2016, tapi lagi-lagi mereka tidak istiqomah ya. Pulang dari Jepang mereka merasa sudah puas aja ya. Padahal waktu itu ya sudah dipertemukan dengan profesor. Kalau di Jepang ya, kalau kita sudah dipertemukan dengan profesor, sudah diterima oleh profesor, itu artinya 90% tuh nasib kita sudah oke gitu ya. Tinggal menyerahkan lagi ini kerjasama ACIKITA dengan Tokyo Institute of Technology. Kita akan mengambil beasiswa yang ada ya, jatah untuk orang Indonesia. Di sana ada sebanyak 40 seat ya untuk orang Indonesia dari membuka tattoo show. Saya tahu itu karena juga sebagai murid di sana, dan dulu waktu pindah dari Shizuoka University ke Tokyo Institute of Technology ya mengulang lagi ya apply, dan sempat juga apply beasiswa. Jadi tahu ya ketersediaan beasiswa yang ada, inilah yang akan kita ambil ya. Cuma mereka tidak serius ya sayangnya, dan itu tanda tangannya ya ada hitam di atas putih, perjanjian ini duit dipinjamkan gitu. Karena setahun sebelumnya dipersiapkan, silahkan cari dana sendiri, kami persiapkan proposal, ternyata ketika diuji kenapa sih tidak bisa mendapatkan dana, saya langsung yang interview. Apa sih Aci kita tidak tahu, apa tujuan berangkat itu tidak tahu, tidak mampu menyampaikan dengan baik. Ya bagaimana orang akan memberikan dana ya. Nah ini di lab Naota Sensei, mereka yang belum keterima profesor di Tokyo Institute of Technology karena jurusannya misalkan kayak ekonomi, sejarah seperti itu. Nah, dibawa ke Osaka University dengan harapan ya Osaka University melalui Naota Sensei bisa dibantu seperti itu ya. Jadi kami sungguh sangat serius sekali. Tapi ya di pihak mereka para mahasiswa ini yang tidak istiqomah melanjutkan perjuangan. Kembali ke Indonesia, tekad kami ya itu menyewakan satu ruko, yang laki-laki tinggal di ruko, yang perempuan tinggal di tempat umum, sehingga bahasa Inggris itu bisa di-upgrade untuk mendapatkan TOEFL 500 ya. Jadi mereka yang tidak serius ya leha-leha, ya tentunya Umi juga tidak simpatisan ya. Setelah itu ya mereka minta pulang sendiri, ya sudahlah kayak gitu. Itu kejadian 2016. Jadi sangat bahaya ya ketika kami merekomendasikan orang-orang Indonesia dengan sangat serius kepada profesor ya, janjinya akan serius tapi ternyata tidak serius, itu nama baik kami yang rusak seperti itu ya. Makanya sekarang siapapun, pokoknya siapapun, termasuk anak kakak sendiri kah, anak tetangga kah, atau anak guru kah, ya kita didik di program PPU gitu. Jadi agar tahu ya, Jepang bukan Indonesia, agar bisa perjuangan ini terus dilanjutkan ya. Kalau sudah ada rusak gitu ya, tentu ini akan menghambat perjuangan selanjutnya. Nah ini ibu-ibu pendiri sekolah alam ya. Jadi ini adalah istrinya Pak Lendo, pendiri sekolah alam. Pak Lendo itu otaknya sekolah alam gitu. Jadi istrinya juga belajar di ACIKITA gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah kita perbuat ya. Artinya sekolah alam yang besar gitu ya, banyak pengikutnya di Indonesia, ada jaringannya gitu ya. Pulang dari sekolah di sini, pulang dari training di sini 15 hari, mereka adakan training untuk guru-guru di sekolah alam gitu. Alhamdulillah, karena memang seperti itu yang kami inginkan ya. Dapat ilmu itu dibagi-bagi untuk yang lainnya. Jadi
Di sanalah makna perjuangan bersama ya. Ini juga ada suatu sekolah ya, jadi kakaknya Pak Lendo ini juga pemilik sekolah lagi. Nah ini adalah ibu-ibu dari sekolah yang dimiliki oleh kakaknya Pak Lendo ya, pemilik sekolah alam. Nah jadi ini ya, mereka kunjungin universitas orang tua kayak gitu ya. Nah ini guru-guru di SMA di Malang ya. Jadi ini adalah kegiatan summer school dan winter school ya. Jadi para pelajar di Indonesia SD, SMP, SD dari kelas 6 pokoknya. SD, SMP, SMA, universitas. Selama 8 hari pulang pergi kita adakan ya pendidikan ya mata pelajaran yang tidak diberikan di sekolah-sekolah umum di Indonesia kita berikan seperti home economic ya, kepedulian bersama, tanggung jawab bersama, kerja dalam tim ya, ya moral ya, kemudian wawasan gitu, wawasan teknologi, wawasan ya ilmu pemerintahan maksudnya ya. Bagaimana sih suasana di kehidupan masyarakat di Jepang ya, di Kobe itu kita perlihatkan semuanya ya. Nah ini satu sekolah PHK, ini Bunda Hati Kudus yang di Cibubur ini ya. Nah ini sangat berkesan. Sampai-sampai beliau berucap, sebanyak ini kegiatan ke luar negeri Bu, hanya kali ini yang student merasakan ada manfaatnya katanya gitu. Memang betul. Mereka pulang, mereka lakukan perubahan-perubahan di sekolah mereka ya, yang bisa dilakukan. Mereka intensif komunikasi ya. Ini 5 anak dari JIPS, ini anak SMP semua ya. Nah ini malah sangat mandiri ya. Belum pernah masak, belum pernah apa-apa diajarkan kayak gitu ya. Kita belanja, beli bahan, mereka bisa survive ya. Nah, ini Abang Biyu, ditemani Abang Biyu, anak Pitu yang sudah ada ya. Jadi ini yang terakhir di 2019 summer school. Karena setelah itu COVID ya di 2020 summer school. Ini bisa kelihatan ya bagaimana happy-nya kepala sekolah di sini ya. Karena memang mereka menganggap kami itu adalah bagian mereka, gitu, saudara mereka. Apa yang kami butuh ya mereka mau ya memberikan dengan senang hati. Gitu. Nah ini yang kegiatan SMP Aci kita yang pertama ya, Visip Jepang ya. SMP Aci kita Visip Jepang ini dari SMP dan SMA lain ya, winter school. Dan ini Aci kita pertukaran pelajar ya. Ini Yasmin yang saat ini keterima di Hyogo University dari SMA lain ya mereka. Sempat sekolah sebulan di Jepang ya, sangat terinspirasi pengen pindah ke Jepang. Ya akhirnya kita kontak terus ya, kebetulan juga ibunya Yasmin sering berkomunikasi dan Yasmin juga sangat ingin ya, malah ketika pulang tidak mau pulang, pengen pindah saja di sini, cuman orang sini mengatakan kalau pertukaran pelajar itu kan didesain untuk kebutuhan Yasmin. Nah kalau untuk SMA tentu harus belajar setiap hari gitu, banyak hal-hal gitu, mendingan belajar di Indonesia bisa maksimal, setelah itu nanti bisa apply ke Jepang ya. Alhamdulillah ya, diijabah oleh Allah. Nah ini Asifa 1 tahun di SMP di Jepang ya, pertukaran pelajar. Nah ini ketika anak-anak bidik misi ya, di yang 2016 kerjasama dengan KIS, Kobe Indonesian Society. Ini adalah grup Jepang ya yang suka Indonesia. Jadi mereka sangat welcome juga ya, mengajarkan bahasa Jepang seperti itu ya. Mengajarkan angklung, mereka sangat sangat aktif mengajarkan angklung. Nah 2014 setelah kita review semuanya ya, kegiatan-kegiatan seminar yang sifatnya waktu tertentu itu ya setelah usai kegiatan aktivis kembali lagi ke dunianya, yang di sekolah, yang di kampus seperti itu ya. Kami pikir alangkah lebih baiknya kalau kita punya kegiatan informal setiap hari sehingga kita punya aktivis setiap hari. Jadi guru adalah ekspresi dari aktivis yang setelah beberapa tahapan seminar kita mengadakan dan kita melihat perkembangan gitu ya. Mendingan kita betul punya staf yang digaji, tapi mereka sekaligus adalah aktivis ACI kita ya, karena ini adalah perjuangan panjang. Akhirnya kita mengadakan sekolah ini ya, karena berjuang di 2011 dan 2010 dan 2011 di Dewan Pertimbangan Presiden ya,
tidak ada aktualisasi nyata dari pemerintah di sana, kami mengerti ya. Kalau memang akar rumput yang harus bekerja sama, bergotong royong untuk mengaktualisasikan pendidikan di Indonesia yang fokus pada moral gitu ya. Karena pemerintah tidak melakukan perubahannya. Sebenarnya kan kalau pemerintah action ya dalam pemikiran kami waktu itu, tentu di Indonesia secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke bisa dijalankan ya. Kita hanya merubah sedikit metodenya aja yang kita ambil dari orang Jepang ya, karena nilai-nilai agama Islam kan sudah secara general ya terinduksi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ya, jadi ini foto-foto anak TK ya, kegiatan TK. Nah ini Nakayama Sensei 2018. Jadi selain dari Morita Sensei yang juga datang ke Indonesia pada saat seminar di Indonesia di bulan Juli sampai Agustus, kita juga mengundang Sensei dari Jepang ya, Nakayama Sensei ini 2018. Jadi mereka dia juga punya yayasan dan dia juga ngajak staf di Manabito Foundation namanya ya, untuk mengajarkan murid-murid di Acikita. Nah ini dulu murid SMP-nya ya, laki-laki ini padahal 1 atau 2 angkatannya sudah cukup ramai dibandingkan yang sekarang. Nah ini juga Pak Pri kalau pulang ke Indonesia juga ngajar ya, seperti itu, karena Pak Pri sering pulang ke Indonesia. Ini anak-anak murid PTU ya. Sosial program ini di Lampung, sumbangan buku, kurban. Ya, kurban, jadi sekarang kita ngadakan kurban. Nah, Acikita Palembang ini sangat aktif ya mensosialisasikan pembuatan makanan sehat, itu menggunakan zat aditif yang sehat, karena memang ketuanya adalah Ibu Dr. Susanti, beliau juga ahli food processing ya. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat juga ya untuk masyarakat di Palembang sana. Nah, ini kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita punya ya. Nah, jadi ini dulu waktu kita support anak bidik misi itu ya, kita bikin rendang, kita jual kayak gitu ya. Sampai ke sini juga kita bawa rendang 20 kilo kayak gitu ya. Untuk ya kalau kita beli semua tentunya mahal ya. Nah, ini kegiatan ekonomi Acikita, kita jual juga sulaman, berdiran Padang untuk nambah income di Acikita ya. Selain buku ya, ada ya kegiatan tour kayak gitu ya. Nah, ini Acikita School rencananya, nah support studi ke luar negeri ini yang menjadi poin utama juga di tengah COVID saat ini. Nah, kita sudah buka program PTU ya untuk program apakah itu pertukaran pelajar di tahun ketiga ya PTU itu. Jadi wajib ngambil PTU karena akan berinteraksi dengan di Jepang ya. Kemudian untuk tugas akhir ya, untuk lanjut S1, untuk lanjut S2. Dan juga S3 ya, kalau minta bantuan kepada Acikita. Karena memang bersekolah di Jepang itu sangat beda sekali dengan bersekolah di Indonesia ya. Di Jepang betul-betul moral yang diutamakan. Nah, kita berada di lab itu ibaratnya satu keluarga ya. Jadi satu merasakan sakit, yang lain merasakan sakit. Satu merasakan senang, yang lain merasakan senang. Nah, ini moral yang lebih diutamakan ya. Kejujuran, tenggang rasa, peduli sesama, ya kompak dalam tim, seperti itu. Nah, hal ini tidak pernah disetting sedemikian rupa di Indonesia ya. Sampai cara kerja kita aja itu seragam. Nah, nanti jangan-jangan karena di Indonesia sudah bekerja, kemudian masuk lab di Jepang untuk S3 ya merasa kita tuh lebih tinggi gitu ya. Kita tidak boleh menganggap aku ini hebat loh di negeriku, tidak bisa demikian ya, orang Jepang nggak akan percaya seperti itu. Dan kita juga jangan menghubungkan embel-embel di belakang kita ya. Berada di Jepang kita akan mulai dari nol gitu. Jadi pahamilah negeri orang seperti itu, kita harus memulai dan kita baru bisa bicara ketika kita sudah punya data ya. Jadi kalau belum punya data mengatakan saya begini, jangan bikin seperti itu. Tidak akan membuat simpatisan. Nah, kenapa hal ini berbeda ya? Disebabkan oleh sistem pendidikan kita yang berbeda ya. Jadi, hal itu perlu diketahui oleh semua orang Indonesia yang pengen bersekolah ke Jepang. Ya. Jangan nanti karena sikap moral yang tidak baik, kemudian menjadi penghalang untuk selesai.
Jepang juga orang tidak terbiasa memprotes senseinya ya, gurunya. Tidak bakal berani ya, tidak bakal pernah gitu ya mereka ya. Karena bagi mereka ya sensei itu adalah Tuhan. Tuhan bukan dalam artian pengabdian ya, tapi penghormatan keilmuan mereka gitu ya, para profesor itu. Karena profesor di sini sebelum mereka mendapatkan posisi profesor itu melakukan penelitian sangat dalam, sangat jauh, sangat banyak jam terbangnya ya. Untuk mengadvise mahasiswa juga, mereka punya background gitu ya, mereka punya pandangan kenapa demikian ya. Jadi jangan seperti banyak anak-anak yang saya bimbing saat ini, kita arahkan A gitu ya, masih nawar-nawar seperti itu, sampai akhirnya saya berucap, mohon maaf, ini perluan untuk di Jepang loh, mohon patuh-patuh saja kalau memang ingin lanjut studi ke Jepang, itu mohon dipenuhi semua persyaratan seperti itu. Jangan nawar-nawar dan jangan berpikiran di posisi kita sebagai orang Indonesia dan kebiasaan yang berlaku di Indonesia. Jadi hal itu harus dipahami ya oleh siapa saja, termasuk juga orang tua murid yang memang anaknya pengen dibantu ya oleh ACI kita untuk lanjut studi di Jepang, karena kita beda negara ya, harus dipahami ini. Di mana bumi dipijak, ya di sana langit dijunjung ya, artinya kita harus mengikuti sistem mereka. Nah ini kita sudah sampai tahap akhir. Nah pertemuan kali ini saya akan meruncingkan di masalah poin perjuangan bersama ya, karena di masa dahulu kita sudah memulai perjuangan bersama ini. Mas sejak fokus di sekolah dan juga membina sekolah di Indonesia ya, memberikan advice untuk sistem pendidikan. Nah, banyak aktivis itu yang tidak tersapa oleh saya, sehingga mereka juga kagok ya untuk harus bagaimana seperti itu. Jadi sekarang kita memulai lagi, ada bagian yang memang kita bisa kerjasamakan ya tentang sosialisasi dan kurikulum moral. Kemudian juga di ACI kita ada banyak job-job pekerjaan. Andaikan di pertemuan siang ini ada yang pengen bergabung, ya kalau misalkan pengen serius itu ada. Tapi nanti itu akan kita buka di babak kedua ya, siapa yang betul-betul ingin bekerja kayak gitu ya. Apa sih pekerjaan yang tersedia? Makanya di kolom pendaftaran kita tanyakan gitu. Poin positif diri apa gitu ya. Dalam artian katakan potensi di sana, katakan potensi di marketing, potensi di IT, potensi di desain, akan kita tempatkan. Karena semuanya itu sudah ada saat ini, kita tinggal pengembangan ya, dan mengajak Indonesia secara bersama ya untuk berkontribusi nyata memajukan kita leha-leha untuk hanya sekedar baca-baca status orang, baca-baca lihat ini dan itu. Nah, kalau kita klik aja satu pesan moral, itu sudah amal jariah. Nah, inilah yang pengen kita aktualisasikan secara nyata. Kemudian juga tulisan ya, kita banyak karya tulisan dan ini juga ingin akan terus dikembangkan. Kemudian sosialisasi, informasi-informasi yang disampaikan pada pertemuan ini, misalkan perjuangan seminar, apanya, itu belumlah terinformasikan secara utuh ya. Misalkan kita punya YouTube, kita punya media lainnya gitu ya. Semenjak kegiatan-kegiatan seminar tidak ada gitu ya, artinya seminar tahunan yang biasanya tertentu di daerah-daerah tidak dilakukan, ya semenjak itu pula tidak terhimpun lagi para aktivis yang biasanya kita sangat rutin ya rapat di dunia maya, kemudian melakukan ya meeting untuk melihat progres kerja seperti itu, dan juga melakukan komunikasi Dropbox bersama, kerja bersama. Nah itu semenjak itu ya kontribusi aktivis dalam artian volunteer ya itu berkurang. Jadi mulai dari 2021 ini kita bagi dua segmen gitu. Ada segmen yang memang bekerja setiap hari. Nah, ada segmen aktivis. Di sini kami tidak memaksakan juga harus aktivis ini ya terus-terusan. Yang penting poin apa? Misalkan, Bu, saya punya waktu hanya di mengklik-klik, ya nggak apa-apa mengklik-klik gitu ya. Bu, saya pengen punya kesempatan untuk membacakan buku untuk anak-anak di lingkungan saya gitu. Nah, itu ada ACI kita volunteer membacakan buku. Itu sudah ada segmennya semua.
Saya pengen bergerak di bidang riset misalkan. Nah itu udah ada juga Acikita Research Center ya, yang saat itu juga diminta oleh aktivis. Bibit-bibit itu kita sudah semaikan, sudah ada ya di Facebooknya juga sudah ada klub-klubnya ya gitu ya. Tinggal kita kembali bagi-bagi posisi sesuai dengan minat bakat kita. Saya ini parenting, saya punya anak dan kebetulan juga pengen share juga untuk sesama gitu. Nah itu banyak sekali materi-material dari menggali potensi anak sejak usia dini yang kita bisa sosialisasikan secara parsial atau bikin flyer-flyer, one day misalkan gitu ya, tentang membacakan buku kayak gimana sih gitu ya, tentang bebersih kayak gimana kayak gitu ya. Nah itu bisa. Nah yang kita harapkan dari pertemuan ini, walau bagaimanapun ya kita ingin jalan lagi gitu ya, mengikut sertakan kolega aktivis untuk di posisi sesuai dengan kemampuan. Demikian saya sudahi, mohon maaf ya kepanjangan ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rina, saya kembalikan kepada moderator. Ya, ini hanya jawab aja dulu ya. Ya, boleh Rin. Sementara yang masuk mungkin ini. Mungkin yang belum perkenalan bisa perkenalan dulu sebentarin. Saya salat zuhur dulu di sini ya jam 13. Maksud saya gini Bu, kalau misalnya dari iya. Gimana? Salat zuhur dulu atau gimana? Ya, mungkin kalau ada pertanyaan disampaikan saja. Terus kita ini. Kalau atau di chat juga, boleh nggak? Ada yang siap boleh minta bantu Ibu nggak? Di chat di sini nanti. Ini Bu, nggak bisa load. Bagaimana? Nggak muncul itu kalau saya nggak tahu ya, kenapa ya?